Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Nur Allah turun ke kolbu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi kallama bi azaliyati wa hawarana wa ja'alana mimman aqama as-salah wa anzala ila al-Qur'an li'an natakallama bih. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudara, ini pertanyaannya langsung kayak orang asokannya. Ini kita hantarkan pelan-pelan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebutan Allah alif lam lam ha itu adalah sebutan Allah kepada makhluk yang dicipta dengan kun. Jadi Allah itu mengatakan kun, jadilah. Kita kalau berbicara sesuatu, memerintah, berarti kita punya kuasa dan kehendak. Maka Allah mengatakan kun dengan kuasanya kudrah dan kehendaknya iradah. Ini disebut dengan sifat ma'ani. Sifat apa? Ini yang dipelajari dalam sifat 20. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Arada iradah. Allah kalau berkehendak cukup kata kun. Karena dia punya kudrah kekuasaan, maka kunnya berlaku. Kalau penguasa cukup pakai laksanakan semua. Jadi kun itu laksanakan, kira-kira begitu ya. Kun itu dua lafaz, dua huruf, kaf dan nun. Kaf dan nun. Bagi ulama ahli huruf seperti Imam Ibn Arabi Al-Buni, imam-imam yang lain termasuk Imam Ghazali dan masyayikh-masyayikh yang saya talaqi kepada mereka, kun itu maknanya dua. Kaf pertama artinya kamal, kesempurnaan. Nun itu ada dua makna, nur dan yang kedua nar. Ini sudah pernah saya sampaikan di tempat lain. Kesempurnaan nurnya Allah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kesempurnaan narnya Allah. Nar itu disebut izzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga disebut bayang-bayang dari nur Muhammad. Inilah yang sampai kepada wali-wali palsu. Dia merasa sudah usul, sudah sampai jadi wali, padahal dia bukan wali Allah, dia wali syaitan. Kenapa? Yang dia alami bukan dari dasar nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nurnya Allah turun ke kalbu, kalau sudah turun nur Allah dalam kalbu, maka muncullah satu kesadaran. Karena cahaya yang di kalbu itu akan menghantarkan kepada hembusan Allah bernama ruh. Jadi di kalbu pakai kun, tapi masuk lagi, dia tambah terang, maka dia tambah melihat asal usulnya dari mana. Bahwa jiwa manusia bukan pada kalbu, tapi dia berasal dari energi yang ada pada ruh. Ruh itu dari lafaz ra, waw, ha. Ruh, satu akar kata dengan rauh. La taqnatu min rauhillah. Jangan engkau putus asa dari rauh. Rauh itu kelapangan daripada rahmat Allah. Maka ruh itu artinya hembusan kasih sayang. Jadi apa yang Allah lafazkan ketika menghembuskan itu? Makna hembusannya kasih sayangnya. Lafaznya bisa berupa ruh, bisa berupa sin,
Makanya ada Yasin. Sin itu bunyi nafasnya. Oleh Ibnu Katsir ini disebut sebagai nama Rasul. Ya insan, insan kan nama Rasul di Quran. Ya, Yasin, kata Ibnu Katsir, Yasin bermakna ya insan. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan itu kepada orang nggak paham-paham dia. Nggak ada tuh nama Muhammad di sini. Lah insan itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak paham, dia sudah bergelimang cahaya tapi dia tidak tahu itu cahaya. Seperti orang dia bersama wali tapi tanya mana walinya, mana walinya. Inilah kejadian pada banyak orang yang hidup bersama kekasih Allah tapi tertutup oleh kebiasaan-kebiasaannya. Ya, jadi apa yang Allah kalamkan itu bisa ruh itu sendiri, kata rahmah, karena Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku melewati, mengalahkan murkaku. Maka takdir itu ada dua, Pak. Ada takdir kun di Lauh Mahfuz, ada takdir rahmah. Itu ayatnya. In rahmatnya Allah ghalabat ghadabi. Hadis qudsi juga ada begitu. Mengalahkan murkaku. Seharusnya jika ada yang membunuh 99 orang, yang ke-100-nya ulama yang dia bunuh, itu mati suul khotimah. Tapi karena dia sedang mencari rahmat Allah, maka Allah selamatkan dia. Belum sempat tobat, dia wafat. Belum sempat tobat yang sempurna, baru an-nadam. Apa arti nadam? Nyesal. Baru menyesal. Apa kata tuan guru terakhir? Berapa orang yang kau bunuh? 100. Terakhirnya ulama. 100 terakhirnya ulama. Tapi ternyata pintu Allah masih terbuka. Maka ajaran Islam tidak menuntut kita suci. Ajaran Islam menuntut kita mengakui kalau diri kita kotor. Mau dibuang kemana Pak kekotoran yang ada dalam diri? Ya, jangan terlalu berlebihan beragama. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Ya, kita nggak diminta suci lahir batin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nabi Adam aja masih silap, masih salah, tapi tidak dosa. Keliru belum tentu dosa. Nah, ini bedakan ya. Ada dua perbedaan keliru dengan dosa. Para nabi itu pernah keliru tapi tidak pernah berdosa. Berdosa itu membangkang kepada Allah. Mungkinkah nabi membangkang kepada Allah? Tidak mungkin. Wali mungkin, tapi zahirnya bangkang, batinnya tidak. Ya, itu Pak ya. Jadi yang dikeluarkan adalah lafaz rahmah. Ya, itulah jadi Ahmad Ruhullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah ini itu satu di atasnya perwakilan Bapak satu. Ya, sekarang kita tolongnya pangis di atas, ibu-ibu disahkan di pangis ya. Ibu-ibu satu orang penanya di atas. Singkat mana Pak ya? Waktunya. Syukur. Mungkin ya. Dia pernah menyampaikan bahwa Allah menurunkan Rasul dan Nabi itu 313, yang masuk adalah 25 yang Al-Quran. Itu pernah saya kaji. 313 Rasul saja. 124.000 para nabi. Ya. Yang masuk ada 25. Yang saya ingin mengetahui bahwa ada jabatan al-Ros, yaitu pimpinan pamali ataupun suatu mulia yang Nabi sampaikan ada 25 al-Ros dari zamannya Hasan bin Hussein hingga sekarang, bahkan untuk akhir zaman ini tinggal yang berapa besar perintah untuk kita menemukan seorang wali itu, dan berapa efek sampingnya kalau kita tidak menemukan. Terima kasih. Baik. Bagus Pak. Kalau Rasulullah masih hidup, kita diperintahkan bertemu Rasulullah. Tuba liman ra'ani, beruntung yang melihat aku. Kalau tidak bertemu Rasul, ketemu orang yang bertemu Rasul. Tuba liman man ra'ani, beruntung orang yang melihatku. Gak bertemu juga murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka carilah orang yang berguru kepada murid sampai sekarang. Perintah itu Pak, karena ada tuba itu satu pohon keberkahan, ridwanullah di surga. Siapa yang memandang
wali, ulama, pewaris Nabi, bukan pewaris iblis. Ya, ada ulama pewaris iblis. Nauzubillah min. Saya pun berlindung setiap hari, ya Allah, jangan jadikan lidah ini zallat, keliru. Ya, karena sekali keliru, ujiannya orang yang megang mic, public figure, ustadz, khotib, malu mundur, malu minta maaf, itu ujiannya. Maka kalau saya ada salah, kasih tahu, nanti saya cek benarkah salah menurut ilmu yang kita pelajari. Jika salah, saya minta ampun dan saya minta maaf kepada umat, ya? Dan itu harus dilakukan. Nggak boleh sok-sokan udah tahu salah masih aja ngeles, ya, seperti kejadian pada cocok logi akhir zaman, ya. Nggak ada dia minta maaf. Udah bikin rusuh umat karena hadis dukhon, nggak ada mereka minta maaf, malah bikin rusuh baru. Mari beli pangan, akhirnya orang pada beli beras di mana-mana, habis beras. Terus saya minta maaf, minta ampun kepada ya Allah jika salah pemahaman ini, bimbing aku. Kepada umat, mohon maaf kami salah memahami teks, bahaya, ya. Saya tidak mau kita termasuk kepada orang-orang yang berfatwa bukan dengan ilmu, dengan, ya. Seberapa kuat? Oh, perintahnya kuat, Pak, ya. Di alam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu dulu. Kalau mau masuk surga, pintunya satu, harus bersama orang yang sekapal masuk surga. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan yang menghambakan dirinya kepadaku. Orang paling merdeka di alam semesta adalah orang yang hambakan dirinya kepada Allah, karena Allah bukan materi. Menghambakan diri kepada Allah, itulah kemerdekaan sejati. Bebas orang itu. Tapi kalau kita ini hidup mencari fulus, fulus itu materi, capek. Taiba abdud dinar. Allah itu, setiap orang mengenal Allah, mencintai Allah, maka setiap itu juga ada bebas, hur, ahrar, hamba yang bebas, ya. Jadi perintahnya kuat, Pak, perintahnya kuat, nggak boleh sendiri-sendiri. Ini larangan mafhum mukhalafahnya, pemahaman di balik ayat ini. Jangan sendiri-sendiri, jangan berpecah belah, jangan berpisah dari majelis para aulia, para ulama-ulama yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Maka ciri-ciri musuh akhir zaman, mereka yang suka memecah belah. Ada majelis, dia buat majelis baru lagi, kecuali majelis yang dia buat ini untuk menyokong majelis yang besar, baru boleh, ya. Gak boleh dia buat majelis dalam majelis, kecuali gurunya mengatakan mau buat sini, kuatkan. Hanya kelompok khawarij yang mencoba memecah belah, ya. Kita tidak mau seperti itu. Jika ini terjadi di tarekat, di pergerakan, maka pastikan itu orang yang memecah belah, di dalamnya ada nar, bukan nur, ya. Hati-hati. Baik, gitu Pak, ya. Ini baru satu ayat, kita pakai ayatnya banyak lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu. Ya, satu, bangkis di atas, ya. Baiknya. Ya, silakan dari situ aja. Silakan. Oh, boleh ditulis. Untuk mengisi kosongan Bapak yang satu tadi sambil menunggu tulisan dari pertanyaan. Silakan. Bertanya. Izin Bu, ya. Ini pengalaman saya tarekat dari kelas 5 SD. Jadi semasa saya tarekat, kejadian mimpi, dan mimpi itu kejadian menjadi kenyataan. Hingga saya mencatat dong apa yang saya dapatkan di perjalanan Madinah sampai Mekah, itu semua perjalanan hidup saya. Dan yang saya pertanyakan, ya, hati ini saya ingin mencari dari diri saya. Cuma sampai sekarang saya sendiri belum tahu mana jurusan saya. Begitu aja, ya. Apa pertanyaan? Saya sendiri.
beliau berpikir bahwa setelah itu mereka seperti bimbing gitu dalam. Oke. Ya, kalau dalam ilmu psikologi namanya deja vu. Tapi psikolog tidak ada satupun yang sepakat sampai hari ini. Kalau bagi ahli ruhani itu gampang, ya. Kita kalau misalnya nih Bapak ngomong, kamu nanti pasal begini terjadi, saya mau tanya, orang itu terjadi sesuai dengan yang kita kalamkan karena kita yang ngomong atau karena takdir Allah? Terus kenapa merasa keren? Tuh apa kata gua, itu kan kejadian kan gitu, ya. Orang itu mengalami yang kita kalamkan bukan karena kalam kita, tapi karena takdir Allah. Saya mau tanya lagi, orang yang mengabarkan masa depan atau orang yang melihat masa depan, itu yang memperlihatkan, yang menggerakkan dia bicara siapa? Allah. Jadi ini disebut khatir rabbani. Khatir rabbani itu lintasan yang masuk ke dalam qalbu, berasal dari Allah atau malaikat. Bisa jadi masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Jika itu terbersit di kolbu, itu bukan kita yang membersihkan, itu Allah lintaskan di kolbu, maka tidak boleh merasa hebat, karena bukan kita yang melintaskannya, Allah lah yang mengirimkannya ke dalam kolbu. Jadi itu biasa Pak ya. Kami orang yang belajar zikir biasa ngalamin itu ya. Jangan merasa aneh, biasa aja. Jangan merasa kemudian saya ini kok begini gitu ya, biasa aja. Amalkan zikir tarekat yang sudah dipelajari dari guru-guru, lalu tambahkan kajian ma'rifatullah. Jangan hanya berhenti di wiridan, harus belajar kajian ma'rifatullah. Insya Allah akan lebih upgrade. Torikot sekarang kebanyakan berhenti di wirid, riyadhah, puasa. Yang naik cuma Islam dan iman, ihsannya nggak pernah naik. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan memandangnya, dan itu hanya bisa dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu ya. Ya, seorang suami di zaman Rasul melarang istrinya, dan itu kalau istrinya patuh masuk surga. Tapi pertanyaannya dari ini Bapak, bagaimana hukumnya ketika suami-suami masa sekarang melarang istrinya itu majelis taklim? Suami yang mana tuh? Sini, berdiri, suaminya mana? Hah? Kalau ente orang alim nggak apa-apa ya. Kalau ente orang kiai, ustadz, larang ini boleh. Bisa didik lama di rumah. Tapi kalau kita nggak sempat mendidik istri, nggak sempat mendidik anak, sudah sibuk dengan dunia, lalu hanya mengizinkan istri ngaji lewat YouTube, dan itu berbahaya. Ya, emang ada di zaman sahabat Rasul dulu istri-istri nonton YouTube? Nggak ada. Jangan buat bid'ah barulah. Bacalah Sahih Bukhari, Kitabul Ilm. Istri-istri perempuan-perempuan di zaman Rasul dikhususkan waktu ngaji. Yang ngajar laki-laki boleh, nggak usah cemburu, ente warasnya masa cemburu sama ustaz? Ya kan nggak mungkin lah. Di zaman itu nggak ada pakai hijab, nggak ada pakai hijab di zaman itu. Diizinkan. Rasulullah bahkan ketika walimah, orang-orang walimah resepsi itu datang yang nyambut perempuan, nggak ada pembatasan. Itu baru sekarang aja kita yang saklek. Boleh sih boleh, cuma jangan saklek lah beragama itu ya. Yang penting tidak ikhtilat yang batil. Ikhtilat itu dua, ada yang batil, ada yang jaiz, mubah. Ada ikhtilat campur baur yang boleh, ada campur baur yang batil. Kalau itu sudah mulai buka aurat, bersentuhan, itu baru ya. Jadi ya, pandang-pandanglah diri kalau tidak bisa mendidik. Kita bukan ulama, bukan guru, baru hijrah kemarin sore, sekarang istri ngaji ya. Ini aneh ya. Saya aja udah gak sempat ngajar istri saya Pak, karena Bapak undang terus kan. Baru kemarin kesini diminta lagi, ini udah datang lagi undangan baru. Tapi kita belum terima Pak ya. Sudah nggak waktu sama anak,
sudah nggak ada waktu sama pasangan. Itu saya loh Pak Ustadz, Pak. Ya. Terus antum basic umum, baru hijrah pakaian, belum hijrah otak, belum hijrah dada. Akhirnya dulu karakternya pemarah, sekarang bajunya sudah islami, di dalamnya masih pemarah, sekarang marahnya pakai ayat. Hijrahkan dulu kolbunya, hijrahkan dulu jiwanya, baru kita kemudian ngajar orang. Ya, kalau nggak itu namanya nyiksa istri itu ya, yang begitu-gitu. Ya, ngomong aja sama mertuanya. Sama mertua, jangan diam-diam aja. Boleh itu. Saya nggak nyuruh cerai ya, nyuruh perbaiki. Diperbaiki. Ya. Hijrahkan dulu jiwa kita, baru didik jiwa orang. Hijrahkan dulu isi otak ini, baru hijrahkan didik isi otak orang. Hijrahkan dulu ruh kita, baru kita bisa menghijrahkan ruhnya orang. Kalau baru dulu pakai celana pendek, sekarang pakai sarung, itu belum itu. Ya, dulu celananya di mata kaki, sekarang jingkrang, itu belum. Itu baru penampilan. Ilmunya harus benar. Ilmu itu bukan di pakaian, ilmu itu ada di kolbu. Allah simpan di kolbu. Dan kolbu kalau sudah berisi ilmu, nggak mungkin dia sombong, dia pasti turun. Ini kok baru kemarin hijrah ada sombong aja. Udah berani nyalahin Ar-Razi kan? Baru kemarin taubat. Lah kalau saya nyalain antum ya boleh, saya kan punya sertifikatnya. Allahu a'lam bishawab. Jangan marah Pak ya. Silakan Pak. Setelah ini dan Ibu lagi. Singkat pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya malu mau bertanya di dengan Buya menjelaskan bahwa pakai peci hatinya belum malu sudah bertanya. Izin Buya bertanya Buya. Ini mungkin belum saya pahami, saya berbuku juga di kami dari Kabupaten Sintang ya, jauh ya. 8 jam dari 8 jam. 8 jam ya. Masya Allah. Izin Buya bertanya Buya. Ada kalimat yang pernah saya dengar dari guru saya dan belum saya pahami sebetulnya ya. Kenalah dirimu rata-rata maka kau akan kenal Allah yang nyata. Maksudnya gimana? Kenalah dirimu. Kenalah dirimu rata-rata maka kau akan kenal Allah yang nyata. Masya Allah. Bahasa Arabnya A'rif nafsak ta'rif rabbak. Kenali dirimu maka engkau kenal Rabb. Gak usah diri yang batin, diri yang zahir. Saya mau tanya nih, Bapak kan punya kumis ya, itu Bapak yang numbuhin tuh siapa? Beneran ya? Kumis manjang nggak? Ini manjang nggak? Manjang? Oh? Manjang kan nih? Enggak ya? Siapa yang atur? Kita yang atur atau Allah? Tuh, baru satu rambut sudah kenal Allah. Allah yang menumbuhkan kumis, namanya Al-Muhyi. Allah yang maha menghidupkan, munbit, menumbuhkan. Ya, itu baru satu. Tambah ke dalam, tambah semua, tambah kenal. Ternyata tidak ada peran kita sama sekali. Saya ngomong begini pun bukan saya yang bergerak, saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita punya adab. Kalau kita salah, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kalau kita taat, kita tidak boleh jumawa merasa taat. Kita katakan ini anugerah dari Allah. Kita zikir, kita nggak boleh merasa kita ini ahli zikir. Kita mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau muliakan aku yang hina ini menyebut namamu yang mulia. Gitu ya, itu salah satu uraian pertama. Ditambah terus sampai ke dalam, bisa pingsan Pak nanti Pak. Gitu ya, jantungnya udah deg-degan dari tadi saja. Sah. Insya Allah, semoga Allah permudah. 8 jam ya? 8 jam. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada halangan. Ya, insya Allah. Jawab kabul ya Allah. Dari terakhir ini dari Ibu Buya, di atas itu penuh dengan Ibu. Karena di bawah tidak bisa menampung. Iya. Pertanyaannya begini Buya. Rupanya Ibu ini sering menonton di channel Buya. Dan dianjurkan untuk sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Saya ini kata Ibu jarang bersolawat, tapi kalau mimpi saya itu bertemu dengan Rasul, aku benar itu seorang Rasul atau yang lain. Ya, Nabi mengatakan la tabqa minal mubasyarat, tidak tersisa daripada kabar gembira di akhir zaman illa ar-ru'ya as-salihah. Hadis Bukhari
Hadis Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya. Tidak ada lagi yang tersisa daripada warisan-warisan yang mengembirakan di akhir zaman melebihi ar-ru'ya as-salihah. Ru'ya ini ada dua, fil manam wa fil yaqzah. Dalam keadaan tidur disebut mimpi, dalam keadaan jaga disebut mukasyafah. Ya, dalam keadaan tidur disebut mimpi, dalam keadaan jaga disebut mukasyafah. Mukasyafah itu thariqahnya mesti thariqah ruhani, tidak boleh thariqah selain rohani, karena kalau selain thariqah rohani pasti yang bermain jin atau syaitan. Oleh karena itu kita ketat dalam masalah pengalaman rohani. Kita tidak sembarangan terima pengalaman rohani. Bisa jadi itu dari syaitan. Kita tegas-tegas di situ. Meragukan, buang, tidak dianggap. Tapi mimpi ketemu Rasulullah, Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan tidak sanggup menyerupaiku. Syaitan coba-coba menyerupai Nabi, kebakar dia langsung, hancur, dan dia tidak ada bekasnya di alam semesta. Ya, mereka mau naik ke langit ditembak oleh meteor, menyerupai Nabi dibakar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang berani. Kalau ngaku jadi Tuhan bisa. Ini anehnya. Jadi syaitan itu bisa ngaku jadi Allah, tapi kalau ngaku jadi Muhammad gak bisa. Maka kalau ada orang ngaku ketemu Allah belum tentu benar kalau tidak lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bertemu Rasulullah dulu, lalu bertemu Allah, itu hak. Ya, namanya musyahadah, memandang kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita tiga ini, musyahadah, muraqabah, ar-ru'ya as-salihah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, alhamdulillah. Habis ini kita di masjid apa? Surah masjid ya? Masjid Ayam Jadid. Oke. Nanti doanya di sana aja ya. Saya diminta untuk ngasih apa ini? Ya. Ke Pak siapa nih? Kepada Pak Zainal Abidin di sana. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngaji apa nih? Akidah, tasawuf, hadis. Sukanya tasawuf terus ya. Ayat yang dibaca imam kita tadi itu dalil bertasawuf. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur langit dan bumi. Nur Allah itu disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nurullah? Awal Allah meniupkan ruh. Kita boleh sebut ruh itu bernama Ar-Ruh Al-Akbar. Apa namanya? Ruh Agung. Allah menamakannya dengan nama yang mirip dengan ahadiyahnya. Jika Allah menyebut dirinya Qul huwallahu ahad, maka hembusan pertamanya disebut dengan Qul huwa Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Apa beda Ahad dan Ahmad? Ada mim. Betul. Ada mim. Mim itulah yang disebut dengan pandang Allah kepada Ahmad. Dari mim itu dikeluarkan menjadi Muhammad. Apabila Allah memandang kepada Ar-Ruh Al-Akbar tadi, Ahmad. Ar-Ruh itu keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itulah yang memecah menjadi. Maka jumlah 124.000 nabi bukan cocok logi, memang dari sananya. Jadi arwah-arwah suci itu awalnya cuma 124.000, tapi satu itu bisa memancarkan cahaya yang banyak. Karena ada cahaya itulah hati kita bisa hadir di masjid di pagi hari. Karena cahaya itulah maka kita tersentuh untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya cinta umat akhir zaman. Dia belum pernah bertemu Rasulullah, tapi
tapi dia merindukan Rasulullah. Betapa hebatnya ma'rifat mereka tentang Nabi Muhammad. Meskipun tidak bertemu fisik, tapi mereka betul-betul kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tidak mau sang Nabi ini muncul, dibangkitkan lebih awal. Meskipun dia sudah Nabi pada masa azaliyah. Ahmad itu adalah nubuat pertama. Jadi Ahmad itu nubuat pertama. Itulah makna hadis qudsi ketika Nabi ditanya, "Man tabata kunta nabiyan?" Kapan engkau jadi nabi? Jawaban beliau, Adam baina ruhin wa tin. Adam masih tanah. Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Maka Nabi Muhammad diangkat jadi nabi bukan umur 25. Tidak ada dalil yang mengatakan beliau diangkat umur 25. Semua dalil yang sahih menyebutkan beliau diangkat sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Yang pertama dihembuskan itulah nubuat Ahmad, kenabian Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk tertua, tapi akhiruhum ba'tha, yang terakhir diutus. Ana awwalu nabiyyin khuliqa wa akhiruhum ba'tha. Yang pertama dicipta, yang terakhir diutus. Yang pertama dihembus, yang terakhir juga nanti akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itulah makna di akhir zaman akan muncul seorang imam min waladi Fatimah, dari keturunanku jalur Fatimah. Ismuhu yuwati usmi, isimnya sama dengan isimku. Apa isimnya Nabi Muhammad? Ahmad. Isim, apa makna isim? Apa arti isim? Nama, itu terjemahan. Al-ismu al-wasamu, al-wasam huwa al-alam. Yang pertama makna isim itu tanda. Maka tanda-tanda keruhanian Ahmad ada pada imam akhir zaman. Saya nggak paham ilmu ini sampai terjadi pandemi. Maka meskipun pandemi ini menegangkan, tapi bagi saya berkah luar biasa. Karena Allah memberikan ma'rifat-ma'rifat yang sampai sekarang saya tidak tahu cara membalasnya. Makna kedua daripada ism adalah al-ulum, keluhuran, ketinggian. Maka keilmuan imam akhir zaman itu semuanya persis seperti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Nabi Muhammad itu nabi, beliau juga seorang rasul. Sedangkan imam akhir zaman itu wali, beliau sebagai khalifah. Maka kekhalifahan Al-Mahdi itu risalahnya Nabi Muhammad. Kewalian Al-Mahdi itu warisan nubuat kenabian Nabi Muhammad. Coba diulang. Khalifahan Al-Mahdi itu sama dengan kerusulan Nabi Muhammad. Waris disebut ismuhu yuwati usni. Kewalian daripada Al-Mahdi itu warisan mutlak dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua wali pasti mewarisi nubuat para nabi. Dan yang mewarisi nubuat Nabi Ahmad hanyalah Al-Imam Al-Mahdi. Itu cara memahaminya ya. Pusing gak tuh? Pusing tapi asik ya. Jadi kalau mau mencari imam akhir zaman, bukan yang aneh-aneh, tapi yang isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad. Bukan isim KTP, bukan nama KTP, ini nama ruhani. Ini derajat keruhanian. Jadi untuk apa kita sholawatan selama ini? Untuk apa kita berzanjian selama ini? Untuk apa kemudian kita baca Simtidurar? Semuanya supaya rohani ini merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa mendengarkan sifat-sifat beliau, nama-nama beliau,
Seandainya nanti keluar pewaris mutlaknya, kita langsung paham itulah dia. Itu rahasianya. Makanya iblis tidak mau tenang. Iblis kebakaran jenggot kalau ada orang buat maulidan, ada buat orang Isra Mi'raj, ada sholawat, kebakaran jenggot. Emang iblis punya jenggot ya? Ada, Pak. Maka dia pinjamlah tubuh setan-setan manusia yang bergelar-gelar kiai dan ustadz juga, lalu membid'ahkan salawat kepada sang nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita husnuzon, semoga yang membid'ahkan itu karena dia masih jahil. Tapi namanya orang jahil kadang nggak sadar dia jahil. Namanya jahilun murakkabun. Tahu jahil murakkab? Udahlah jahil la yadri annahu jahil. Udahlah jahil tidak tahu dirinya jahil. Dulu saya ini anti maulid. Sempat. Tapi kita tetap berguru. Guru kita ada anti maulid. Berguru lagi, jangan berhenti di satu guru. Yang mutlak benarnya cuma Nabi Muhammad SAW. Itu pun benarnya Nabi. Para sahabat pun kadang-kadang diberi ujian. Satu kali Nabi melewati suatu padang rumput, padang kurma. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang cocok tanam gandum dan kurma. Apa kata Nabi? Coba kamu lakukan teknik ini. Lalu mereka melakukan. Alhamdulillah, akhir tahun mereka gagal panen. Ini ujian, syakkah dengan Nabi. Apakah mereka meragukan nubuat Nabi Muhammad SAW? Maka ini akan terjadi nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Dia nanti bilang, nanti bakal begini insya Allah. Coba kamu lakukan ini. Ternyata tidak terjadi. Apakah pengikut di sekitarnya syak kepada dirinya? Ketika mereka datang, panen kami gagal tahun ini. Katanya itu teknik dari engkau. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Bukan Nabi berlepas diri. Ternyata Nabi jika salah, salahnya disengaja Allah. Supaya orang mampu membedakan ini nubuatnya, ini basyariahnya. Basyariah sisi manusiawi. Maka salahnya Nabi itu benar. Beliau dibuat salah supaya orang bisa tetap benar. Nabi suatu kali sholat subuh 3 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah subuh semenjak saat ini bertambah menjadi 3 rakaat? Tidak ada satupun yang berani teriak di belakang, subhanallah, gak ada yang berani. Akhirnya Nabi bertanya, sudah ngobrol panjang, apakah si fulan benar? Kata sahabat yang lain, benar wahai Rasulullah. Ulun menyaksikan Rasulullah. Semuanya sadar. Akhirnya Nabi kemudian sujud sahwi. Dari situlah sahabat tahu, oh begini caranya kalau sholat subuh kerajinan. Harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Energinya berlebih. Kebanyakan minum susu ya. Kalau Nabi tidak pernah keliru dan salah, bagaimana cara umatnya jika salah? Bedanya Nabi tidak dibikin Allah maksiat, tapi Nabi itu merasa bermaksiat. Itu bedanya. Antum sudah maksiat tapi nggak merasa. Saya kan sholat. Maksiat tidak hanya fisik bro. Maksiat itu ada pada fisik, ada pada akal, ada pada kolbu, ada pada ruh. Maksiatnya ruh tidak memandang Allah. Maksiatnya kolbu lalai mengingat Allah. Maksiatnya akal berpikir dengan hawanya. Maksiatnya badan, mata jelalatan, telinga berghibah, tangan memegang yang haram, perut memakan yang syubhat, dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah tidak maksiat zahir, tapi hati penuh dengan kebencian kepada sesama muslim. Itu juga maksiat. Antum mungkin ahli tahajud, tapi melihat orang sholawatan benci, itu juga maksiat. Antum mungkin ahli sholat jamaah, cuma melihat imam
jenggotnya kurang panjang, langsung bilang imam kita ini nggak ahli sunnah. Maksudnya rektor kita ya. Udah rektor ketua MUI, jenggotnya nggak panjang, bingung orang ya. Di kampung saya dulu, kiai-kiai saya manggil mereka para buya, abuya. Buya, kenapa tidak memanjangkan jenggot? Ternyata di kampung saya waktu itu tren kalau panjang jenggot dukun. Jadi udah berapa mursyid saya temui, Sayyidi, Syaikhi, limadha la tutilu lihyat? Limadha la ta'fu ala lihyati? Kenapa kamu tidak memaafkan, membiarkan jenggotmu? Kata dia, kalau saya panjangin jenggot, nanti besok-besok orang minta air terus untuk didoain sama saya. Tapi kalau orang-orang sini biasa ya, di sini nggak berjenggot pun dimintain air ya. Apalagi berjenggot panjang. Maka dulu, bukan dulu malah ya, mungkin baru sahabat 2 abad ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad tahun 1700-an ya, beliau mengamalkan semua sunnah Nabi kecuali sunnah meramandangkan rambut. Nabi ta'addud, poligami, dia poligami. Nabi jalannya begini, dia jalan begitu. Nabi amalkan apa saja dia lakukan kecuali satu hal, berambut panjang. Ditanya, di zamanku rambut panjang bukan pakaian, bukan penampilan orang soleh. Tapi sekarang Allah kembalikan, banyak orang berambut panjang sekarang juga soleh. Sekarang berjenggot belum tentu dukun, benar ya? Maka antum yang mau jenggot panjang, panjangkan. Mau rambutnya ala Nabi, panjangkan. Dan yang paling penting, jangan takut mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali beliau berkalam kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu, tapi Nabi jadikan anak. Kata beliau, ya hulam, ya bunayya, wahai ananda, in istata'ta, jika kamu sanggup, in qadarta, jika engkau punya kudrat untuk tidak menyimpan kebencian, kekesalan, merendahkan siapapun di kalangan umat manusia, ala ahadin, bukan hanya sesama muslim, bahkan semuanya, fafa'al, lakukanlah. Inilah sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka pastilah ia bersamaku di surga. Hadis ini maknanya ada di riwayat Imam Tirmizi, Ahmad, At-Tabarani dan lain-lainnya. Maka sunnah yang Nabi maksud bukan sunnah berpakaian saja, seperti yang dikalamkan sebanyak orang-orang hari ini, bahwa pakaian sunnah begini dan begitu. Tidak, sunnah hakiki adalah berakhlak. Apa akhlaknya? Tidak menyimpan sedikit pun maksiat di kalbu. Bisa nggak ini? Pagi ini sampai ntar malam tidak menyimpan kekesalan kepada orang, kepada istri, kepada anak, tetangga dan kawan. Siap nggak? Oh, ini ada yang pakai baju biker nih ya, lagi pakai motor disalip orang, kesel nggak? Kalau sahih, kolbunya bercahaya, justru disalip orang, dia kemudian senyum, ngebel boleh, tat boleh, tapi sambil senyum, gak boleh sambil emosi ya. Nanti kalau dia buka kaca kita bilang assalamualaikum, gak jadi marah ya. Kembali kepada surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahayanya bumi, matahari, malam hari bulan. Benar? Benar? Jangan-jangan salah lagi. Tapi matahari masih terbenam, maka cahayanya bumi tidaklah abadi. Kalau ada pohon tidak kena matahari, hidup nggak? Mataharinya qalbu adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qalbu siapa saja yang tidak terkena cahaya Rasulullah pasti mati. Kata-kata saya, tidak ada tuh nur-nur Muhammad tuh nggak ada. Yang ada wiru buyutakum bisolati waqti walawatil Quran. Cahayai rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Dia ini nggak paham juga.
Pemahamannya masih harfiah. Yang mengajarkan kamu sholat siapa? Gerakan sholat itu dari siapa? Dari siapa, Pak? Dari Pak Rektor kita? Enggak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Berarti gerakan sholat dari siapa? Maka setiap gerakan itu ada nurnya. Yang bergerak awalnya ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Itu maknanya Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi kita apa? Al-Quran. Isi kolbunya Quran. Darah dagingnya adalah nurul Quran. Maka Quran itu cahayanya apa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi jika disebut terangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran, sholat dan baca Quran itu adalah tetesan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang, Pak, dalil Nur Muhammad? Masih kurang? Masih kurang. Kalau udahan kita assalamualaikum. Sayyidah Halimah Sa'diyah setelah dapat laporan dari anaknya bahwa anak susuannya sang Muhammad hendak dibunuh oleh dua sosok putih bersayap. Jadi ternyata anaknya Halimah Sa'diyah, karena anak-anak kecil itu kasyaf. Ini kalau sudah tua-tua jadi nggak kasyaf lagi, yang ada kasyful izar. Apa arti kasyful izar, so? Ente nggak pakai izar ya? Nabi Muhammad SAW kecil diculik dua malaikat, bukan diculik juga, diambil, tiba-tiba dadanya dibelah karena kecepatannya cahaya cepat sekali. Tiba-tiba Nabi Muhammad sudah kembali seperti sedia kala. Saudara susunya pulang melaporkan kepada ibundanya, wahai ibunda, saudaraku akan dibunuh oleh dua orang, cepat selamatkan saudaraku. Maka bergegaslah Halimah Sa'diyah mengejar sampai di tempat Nabi Muhammad sudah main lagi dengan keledainya, sudah main lagi dengan mainan-mainannya. Tahun yang jantungnya berdebar ketakutan, dia peluk Nabi Muhammad. Engkau hendak dibunuh orang. Benarkah tadi dadamu hendak dibedah orang? Kata Nabi Muhammad SAW, betul wahai ibunda. Tapi Ananda tidak apa-apa. Dia peluk erat. Wahai Ananda, sepertinya ini akhir perpisahan kita. Ternyata banyak yang menginginkanmu. Aku khawatir tidak dapat menjagamu. Esok aku pulangkan engkau kepada ibunda kandungmu. Nabi Muhammad badannya kecil, badannya seperti anak kecil biasa, tapi dia menjawab dengan jawaban orang dewasa. Besok pagi dipulangkan kepada Sayyidatuna Aminah. Apa kata Halimah Sa'diyah? Wahai saudariku Aminah, anak kita ini bukan anak biasa. Kok dia dibedah dadanya, ditusuk dadanya, dikeluarkan jantungnya, tapi dia tidak mati. Yang mendatanginya juga misterius, tidak ada di kampung Bani Sa'ad. Kami sudah cari-cari siapa dua orang ini, tiada satupun yang tahu. Gimana mau tahu? KTP-nya nggak ada di situ, KTP-nya di langit. Apa kata Aminah? Santai aja saudariku, jangankan kamu, baru saja aku hamil, setiap malam datang malaikat menjumpaiku. Datang ruh para nabi menyalamiku, semuanya mengatakan, jika engkau nanti melahirkan anakmu, fasammihi Muhammadah, namakan dia Muhammad. Ketika aku melahirkannya, aku tidak melihat bercak darah. Ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu menembus jauh ke timur dan barat, utara dan selatan. Ketika memandang ke utara, terlihat istana Rum runtuh. Ke arah timur, istana Persia pun bergetar. Ke timur lagi,
menara-menara api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Seandainya Sayyidah Aminah hendak bercerita, dia pun mungkin cerita tentang tanah Jawi. Cuma tanah Jawi isinya masih hutan belantara. Sudah ada Pak keturunan Siti Konturoh, tapi belum banyak. Kitalah keturunan Sayyidatuna Konturoh, istri ketiga Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sekarang perpaduannya sudah sangat sempurna. Keturunan Siti Hajar menjadi Habaib, keturunan Siti Konturoh menjadi Bani Jawi. Hidungnya pesek ke belakang. Kalau keturunan Siti Hajar mancung ke depan, Siti Konturoh mancung ke belakang, sama-sama mancung. Alhamdulillah.